Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Video ini adalah video bagian kedua dari lecture mengenai pasar kompetitif. Kalau Anda ingat, di lecture pertama, kita sudah membahas mengenai bagaimana bentuk kurva supply, dan bentuknya ini akan sangat tergantung bagaimana produsen bisa menyesuaikan inputnya. Di dalam video pertama kita sudah membahas bentuk kurva supply dalam jangka yang sangat pendek, di mana bentuknya adalah vertikal. Dalam jangka yang sangat pendek, perusahaan tidak bisa menyesuaikan input produksinya, sehingga capital dan labor-nya akan tetap. Dengan begitu, bentuk kurva supply-nya perusahaan, bentuk kurva supply-nya akan vertikal, tetap, sehingga ketika terjadi perubahan permintaan, misalnya dari D1 ke D2, ini akan direfleksikan dalam peningkatan harga dari P1 ke P2. Sehingga dalam hal ini fungsi harga hanya satu, yaitu fungsinya adalah untuk membatasi konsumsi atau rationing demand. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas kondisi yang kedua, yaitu di jangka pendek. Di dalam jangka pendek, berbeda dengan jangka yang sangat pendek, perusahaan sedikit bisa menyesuaikan salah satu dari input yang mereka miliki, yaitu input tenaga kerja. Sehingga fungsi produksinya, bukan sangat pendek tapi jangka pendek, fungsi produksinya relatif lebih fleksibel, fungsi dari capital yang tidak bisa berubah dan labor yang bisa berubah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita asumsikan dulu bahwa perusahaan kompetitif dalam jangka pendek ini bergerak di dalam sebuah pasar dan dia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan ini bersifat price taker, artinya dia tidak bisa mempengaruhi harga. Kemudian yang kedua, perusahaan ini menjual barang yang sifatnya homogeneous atau identik, sama antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Asumsi ketiga adalah perusahaan ini adalah perusahaan yang ingin memaksimalkan laba, maximizer. Kemudian yang keempat, perusahaan ini memiliki informasi sempurna, perfect information. Dan yang terakhir adalah ongkos transaksi 0, ya. Zero transaction cost. Nah, perlu diketahui di sini bukan biaya produksi tapi biaya transaksi, ya. Biaya transaksi itu misalnya biaya untuk men-set up bisnis, biaya yang memungkinkan bahwa bisnis atau transaksi itu terjadi. Nah, dalam jangka yang pendek ini berbeda dalam jangka yang sangat pendek di mana perusahaan tidak bisa merespon perubahan permintaan. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa merespon perubahan permintaan dengan merubah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena perusahaan memiliki fleksibilitas untuk melakukan penambahan atau pengurangan tenaga kerja, ya. Nah, untuk mengelaborasi konsep ini secara lebih luas, kita akan lihat terlebih dahulu, ya, bagaimana fungsi keuntungan atau profit dari perusahaan
yang bergerak di dalam jangka pendek ini. Nah, dari situ nanti kita akan turunkan kurva supply-nya sehingga kita tahu bentuknya akan seperti apa. Nah, pertama untuk bisa menurunkan fungsi profit, kita harus menurunkan terlebih dahulu adalah fungsi ongkosnya. Ongkos dalam jangka pendek kita tuliskan sebagai total ongkos adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost, ya. Kemudian kita juga tahu profit tentu adalah ongkos, revenue dikurangi dengan ongkos, ya, dan revenue ini adalah tentu harga dikali dengan kuantitas, kemudian dikurangi dengan short run cost-nya adalah short run fixed cost dikurangi dengan short run variable cost, ya. Kita punya 1, kemudian 2. Nah, lalu kita akan lihat terlebih dahulu, apa yang terjadi pada perusahaan jika perusahaan memutuskan untuk tidak memproduksi sesuatu, ya. Misal perusahaan atau tutup, ya, maka dia akan tidak memproduksi sesuatu atau Q sama dengan 0. Ketika Q sama dengan 0, apa yang terjadi pada profit? Tentu P sama dengan P kali Q dikurangi S FC dikurangi short run variable cost total. Tentu ini adalah 0. FSC tentu adalah 0 karena variable cost tergantung seberapa banyak perusahaan memproduksi, maka profitnya adalah negatif short run fixed cost, ya. Nah, ini artinya apa? Ketika perusahaan berhenti memproduksi, ya, ketika perusahaan berhenti memproduksi, mereka tetap harus menutup biaya tetap, ya. Makanya profitnya adalah negatif. Saya tulis lagi aja, P sama dengan minus short run fixed cost, ya. Ketika perusahaan memutuskan untuk tidak memproduksi apapun. Nah, lalu apa sih yang mencetuskan sebuah perusahaan memproduksi? Tentu kalau dari ini, asalkan profitnya lebih tinggi dari short run fixed cost, maka perusahaan akan memproduksi, gitu. Perusahaan produksi berarti Q-nya lebih besar dari 0 hanya jika profitnya lebih besar dari minus short run fixed cost. Nah, kita bisa jabarkan ini. Dari situ nanti kita akan bisa menurunkan kurva supply dalam jangka pendek. P lebih besar dari minus short run fixed cost. Profitnya kita bisa jabarkan tentu price dikali kuantitas dikurangi short run fixed cost dikurangi short run variable cost harus lebih besar dari short run fixed cost. Tentu ini bisa kita hilangkan. Dan yang kita dapatkan adalah P kali Q sama dengan short run variable cost atau P lebih besar dari short run average variable cost. Nah, jadi ya yang kita pelajari dari sini, perusahaan hanya akan mulai memproduksi atau Q lebih dari 0 jika harga itu lebih tinggi dari short run average variable cost, ya. Jadi supply-nya hanya akan terjadi jika
harganya itu lebih tinggi dari short run average variable cost. Nah, ini bisa kita ilustrasikan seperti ini dalam kurva seperti ini. Kita mulai dengan gambar kurva biaya dulu. Tentu kita mulai yang bawah dengan short run average variable cost. Setelah itu kita punya short run variable cost. Kemudian kita punya, mohon maaf kalau gambarnya kurang presisi ya, kita punya short run marginal cost. Nah, tadi kita sebutkan bahwa perusahaan hanya akan memproduksi, di sini adalah price, di sini adalah kuantitas, di sini tentu 0. Nah, perusahaan hanya akan memproduksi jika harganya di atas short run average variable cost. Berarti hanya jika di sini. Ini ya, yang saya beri. Nah, di bawah sini yang saya beri warna, misalnya saya beri warna kuning, perusahaan tidak memproduksi ya. Jadi batasnya ada di titik di mana harga sama dengan short run average variable cost. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai shutdown point ya. Sehingga harganya bisa kita sebut juga sebagai harga shutdown. Nah, kalau kamu lihat nih ya, kurva short run marginal cost-nya berkemiringannya positif. Dan perusahaan akan memulai supply setelah harganya itu di atas short run average variable cost. Nah, kurva short run marginal cost yang di atas harga shutdown ini adalah kurva penawaran dalam jangka pendek ya. Jadi ini adalah yang merah ini adalah kurva penawaran dalam jangka pendek. Dari sini sudah kelihatan jelas bedanya dengan jangka yang sangat pendek. Dalam jangka sangat pendek, kurva supply-nya berbentuk vertikal. Dalam jangka pendek, kurvanya berbentuk berkemiringan positif ya. Nah, kita akan lalu lakukan simulasi bagaimana efeknya terhadap harga ketika dan juga kuantitas yang bisa diproduksi oleh produsen tentunya ketika terjadi perubahan permintaan. Nah, pertama saya akan gambar lagi ya, tipikal perusahaan yang tadi sudah saya gambarkan, tapi akan saya gambar lagi. Di sini kita punya short run average variable cost. Kemudian di sini saya punya marginal cost. Short run marginal cost tentu. Jangan lupa key, bukan budaya yang bagus ya, kurvanya nggak lengkap, sorry. Dan ini adalah kurva supply kita kan ya tadi. Nah, ini adalah shutdown price. Nah, kita bisa geser ya, kurva ini adalah untuk tipikal perusahaan, satu perusahaan. Nah, penawaran pasar tentu adalah penjumlahan dari penawaran seluruh perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut. Ini bisa kita geser ke sini. Di sini adalah market. Ini adalah jumlah yang ditawarkan di dalam pasar, bukan oleh perusahaan, tentu ini sama dengan harga.
kurva supply-nya ini ya dari semua tipikal perusahaan bisa kita jumlahkan dan dia menjadi kurva supply pasar. Ya. Lalu kemiringannya apa? Kemiringannya positif. Dia bergerak di dalam jangka pendek di mana perusahaan bisa menyesuaikan labor. Lalu kita ilustrasikan misalnya ada permintaan hipotetis seperti ini. Misalnya permintaan hipotetisnya adalah di titik shutdown point dulu awal ya. Saya ngarang aja nih ya, demand. Oh nggak pas, di atasnya nggak ada masalah. P ya, P1. Ketika harganya adalah P, harga pasar, ingat perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga. P1, kuantitas ya yang ditawarkan di pasar adalah Q ya. Kuantitas yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan price taker ternyata adalah sebesar Q1 ya. P-nya adalah P1. Ya. Lalu asumsikan bahwa terjadi perubahan peningkatan permintaan di pasar sehingga kurva demand-nya itu bergeser ke D aksen menyebabkan barang di pasar meningkat, demikian pula harganya menjadi P2. Apa yang terjadi dengan suplai oleh sebuah perusahaan tipikal? Nah, kita lihat di sini ternyata perusahaan meningkatkan suplainya. Dan mengapa ini dimungkinkan? Karena perusahaan bisa menyesuaikan salah satu input produksinya, yaitu input labor. Nah, dari sini kesimpulan yang bisa kita dapatkan mengenai bentuk kurva penawaran antara jangka pendek dan jangka sangat pendek terlihat jelas perbedaannya. Dalam jangka sangat pendek, kurva penawarannya berbentuk horizontal horizontal sementara jangka pendek kurvanya akan berbentuk positively slope. Nah, kenapa bisa berbentuk positif slope-nya? Itu karena perusahaan bisa menyesuaikan salah satu input produksinya. Nah, saya mau kembali ke gambar ini ya. Jadi, gambar yang mungkin Anda pelajari di pengantar mikroekonomi di semester 1 mengenai bentuk supply dan demand yang standar, di mana supply berkemiringan positif dan demand berkemiringan negatif. Pada dasarnya, supply-nya itu diturunkan dari perilaku produksi perusahaan yang bergerak di dalam jangka pendek, perusahaan kompetitif ya, atau perusahaan persaingan sempurna yang bergerak di dalam jangka pendek. Oke. Demikian video kedua kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video ketiga di mana kita akan membahas mengenai bentuk supply perusahaan dalam jangka yang sangat panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.